manusia ada naik turunnya dalam hidup gitu. Gimana kita suami istri bukan malah suami gue lagi susah tinggal, atau istri gue begini lepas, enggak. Kita selalu mencari solusi untuk gimana nih caranya kita bisa cari rezeki lagi buat anak-anak, buat kita, buat banyak hal lah gitu. Akhirnya dengan begitu kita nggak pernah merasa bahwa apa yang gue kerjain ini punya gue, apa yang kamu kerjain itu punya aku gitu. Tapi kita selalu berusaha untuk kayak ya ini kita bareng-bareng, ya pasti namanya ribut berantem kecil-kecil tuh pasti ada. Tapi nggak pernah sampai akhirnya benci-bencian atau jadi kayak sakit hati apa, enggak gitu. Cuma paling semalam diem-dieman, besoknya juga makan ya udah. Dulu nggak pacaran, wow berapa hari bisa gitu kan, tapi begitu udah kawin tuh kayak udah, lu ngapain sih berantem, kayaknya rugi banget untuk aku tuh nggak ngomong sama dia. Karena apa? Aku harus banyak nanya kerjaan, banyak nanya urusan anak-anak, banyak nanya urusan misalnya ya besok mau kemana, kita boleh nggak pergi berdua atau gimana. Jadi kalau kita nggak ngomong berjam-jam tuh banyak waktu yang akan hilang untuk kita menanyakan banyak hal gitu. Jadi kalau ada sedikit-sedikit nggak enak, akhirnya kayak cuma 2-3 jam, akhirnya habis itu aku ngomong lagi, nih besok gimana gini, udah baik lagi. Atau dia yang gimana gitu, akhirnya baik lagi. Harus selalu membatasi diri aku untuk bertemu sama orang. Artinya gini, perempuan tuh kan gampang banget terpengaruh dengan lingkungan ya. Nah aku selalu menjauh dari itu. Ibaratnya hidupku hanya buat suami, anak-anak, kerjaan. Temen tuh hanya bener-bener kayak ke rumahnya temenku buat main, buat curhat, buat ngobrol. Tapi nggak pernah yang kayak aku misalnya nongkrong gitu di suatu tempat, di malam-malam nongkrong sama teman-teman tuh udah nggak ada lagi. Itu benar-benar kita hindarin banget. Kenapa? Karena ya namanya manusia, kita manusia biasa. Dia pun begitu. Kerjaan yang malam misalnya atau apa, yang temenin aku deh gitu. Dan aku tuh kayak ya udah aku harus temenin dia gitu. Karena kecuali dia di rumah orang atau di mana. Tapi kalau misalnya di tempat yang memang menurut dia kamu temenin aku deh gitu. Ya kita saling temenin dan kita harus saling merasa bahwa pasangan kita itu pokoknya kalau gue macam-macam, gue nggak bisa dapetin orang yang lebih baik daripada dia. Ada anak-anak, aku tuh pikirnya udah kehilangan 4 anak ini, terus mereka nggak punya, pokoknya udah jauh begitulah gitu. Jadi kita akhirnya, dan kita bahagia banget ya, maksudnya nggak pernah memaksakan untuk, gue udah nggak happy nih hidup sama dia, maksain tapi gara-gara gue udah punya anak atau apa, aku nggak bisa gitu. Begitu aku udah ada masalah atau aku nggak bahagia, aku orangnya bisa mundur. Tapi kalau aku ngerasain, maksudnya aku sampai hari ini kita nggak punya, bukan hanya punya uang ya, orang tuh selalu mengukur dari materi. Kita pernah yang bener-bener mungkin orang nggak tahu gitu, yang pas-pasan banget, tapi happy aja. Yang liburannya waktu itu cuma jadi yuk keluar kota ke Bandung atau yuk ke mana, ke Sukabumi, tapi happy gitu. Nggak pernah yang kok gue liburan cuma gini doang sih, nggak kayak orang. Itulah, jangan pernah melihat orang lain lagi gitu. Kalau kita ngeliat orang lain kan kadang anaknya dia bisa gini, tapi kita gini, yang gimana caranya kita bisa liburan ke sini ya, yuk kerja ya, kita berdua kerja gitu. Jadi segala sesuatunya jadi kita mengupayakan bersama, jadi kesenangannya pun dinikmati bersama. Sejelek-jeleknya apapun yang dilakukan oleh istri, ini kita bilang istri adalah belahan jiwa laki-laki. Istri adalah, apalagi punya anak, istri adalah ibu dari anak-anak penerus darahnya kita. Kalau kita berantem sampai marah-marahan, berantem sampai bisa kasar sama istri, atau kita maki-maki juga sama istri, awas. Kita harus berpikir bahwa ini adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang menjaga kita. Dan yang lebih jauh lagi, dia adalah yang melahirkan anaknya, anakku. Ya kan? Untuk apa aku akan against sekasar apapun terhadap dia, itu apa faedahnya? Apa coba? Pikirkan kembali deh. Apa yang akan dilakukan sekasar itu untuk apa? Aku kadang, kalau aku marah sama dia kadang sampai gondok banget gitu ya. Kalau dia kadang-kadang pernah melawan apa yang aku lakukan. Tapi dalam akhirnya aku berpikir, sejelek-jelek dia adalah ibu anak-anakku.
dia adalah orang yang aku cintai, dia adalah bagian belahan hidupku. Yang dia salah, biarkanlah dia salah. Tapi pasti dia juga mengerti, dia akan pada saat akan berpikir, iya aku salah sama suamiku. Cuman butuh waktu saja. Jadi udahlah, marah hari itu marah, tapi nggak perlu sampai terlalu dalam. Karena itu lagi kembalinya bahwa awas lo, ini adalah orang yang hidup bersama kamu, hidup yang mengerti kamu, jelek hidupnya, buruknya kamu, dan apalagi dia adalah ibu dari anak-anak.